Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oh iya, kemarin kan Ibu udah kirim tuh link di WhatsApp grup kita, grup kelas tentang bahan ajar hari ini. Udah dibuka semalam? Sudah, Bu. Ada udah baca? Sudah. Belajar apa kita hari ini? Pertumbuhan dan pertumbuhan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk hidup kita. Untuk ketua kelas nih ya, silakan pimpin doa nak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya Rabbal alamin. Semuanya sudah cuci tangan? Sudah, Bu. Sebelum masuk kelas benar, habis cuci tangan ya. Jadi kita harus selalu mempersiapkan diri kita, kesehatan kita, karena kan sebentar lagi mau ulang semesteran. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai absen dulu ya. Hari ini nggak masuk. Hari ini siapa yang nggak masuk? Natasha. Natasha kemana? Sakit, Sakit. Bu. Oh, ada suratnya? Ada, Bu. Siapa lagi? Kiki. Vicky, terus Raisya, terus Fajar. Koba hanya orang 5, orang kalau masuk. Gak apa-apa ya, walaupun kita sedikit cuma berenam, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar hari ini, oke? Oke, Bu. Jadi hari ini, benar kata kalian tadi, kita belajar tentang pertumbuhan dan peluruhan. Udah Ibu sampaikan minggu lalu bahwa minggu ini kita akan belajar mengenai penerapan atau pengaplikasian dari barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Jadi tujuan hari ini adalah kita bisa menggunakan rumus suku ke N dan Sn untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan barisan dan deret. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menayangkan video tentang materi yang lalu. Kita tonton ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari barisan geometri pada pembelahan bakteri. Seperti kalian tahu, jika bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua. Jika awalnya ada sebuah bakteri membelah diri menjadi dua setiap 1 jam, berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Setelah 1 jam, bakteri tersebut akan membelah diri menjadi 2 bakteri. Mari kita lihat polanya. 1 adalah 2 pangkat 0. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah tampak kan polanya? Mudah bukan? Jadi, itu adalah salah satu contoh penerapan barisan geometri, yaitu pada pembelahan bakteri. Yang tadi itu dia bilang kan itu adalah salah satu penerapan dari barisan geometri. Nah sekarang kita belajar ke materi yang lain, bukan materi lain tapi masih menggunakan barisan geometri, cuman penerapannya untuk aplikasi yang lain. Kita tonton lagi video ini ya. Mungkin kalian sering melihat ini. Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Sering lihat video ini? Sering. Di mana? Di TV, di berita ya. Di video itu yang kita tonton tadi, dia membicarakan mengenai penambahan jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai ke 2022. Nah, ini Bu cuplikannya ada juga beberapa gambar kontekstual. Jadi gambar yang pertama, yang ini, yang ada kereta api itu
jumlah penduduknya grafiknya naik apa turun? Naik. Nah, tahukah kamu menurut laporan World Population prospek tahun 2017 dalam kurun 8 dekade atau 80 tahun ke depan, jumlah penduduk dunia akan bertambah 3,6 miliar. Itu artinya pada tahun 2100 nanti, tahun 2000 berapa? 2022 nanti pada tahun 2100 diprediksi bumi ini akan dihuni oleh 11,2 miliar penduduk. Di sini juga ada grafik yang bawah itu grafik tentang luas lahan. Dari 2012 sampai 2016 bisa kita lihat grafiknya naik atau turun lahannya? Lahan. Yang tadinya 2012 itu luas lahannya 260 hektar, sekarang tersisa 220 hektar. Oke, jadi ada kaitannya antara jumlah penduduk dengan luas lahan. Sekarang ibu tanya, kira-kira apakah gambar 1, 2 itu menunjukkan suatu pertumbuhan atau peluruhan? Karena Semakin naiknya semakin naik. Terus perkembangan dia disebut pertumbuhan, benar kata Nabila, karena grafiknya itu meningkat. Jadi pertumbuhan itu apabila grafiknya meningkat dari tahun ke tahun. Sementara peluruhan kebalikan dari pertumbuhan. Kalau yang tadi pertumbuhan meningkat, berarti peluruhan menurun. Oke, kita nonton lagi satu video lagi. Jumlah penduduk kota-kota besar di Indonesia. Berikut peringkatnya. 10 Pekanbaru 1.045.039. 5 Semarang 1.686.042. 1 Jakarta 11.204.714. Nah, sekarang ada dua masalah kan mengenai pertumbuhan dan peluruhan. Kasus 1, membacain ya. Banyak penduduk kota Palembang setiap tahun meningkat 2% dari tahun sebelumnya. Berapakah kisaran banyaknya penduduk 15 tahun mendatang? Kira-kira kasus 1 ini termasuk ke pertumbuhan atau ke peluruhan? Pertumbuhan. Sekarang kasus 2 nih. Suatu jenis hewan langka setiap tahun mengalami penurunan jumlah populasi sebanyak 1/3 dari jumlah populasi tahun sebelumnya. Jadi kasus 2 ini termasuk ke pertumbuhan atau peluruhan? Peluruhan. Oke, sekarang kita akan mencari bagaimana sih, kan tadi ada dua kasus kan? Kita disuruh nyari 15 tahun ke depan berapa jumlah penduduk Indonesia. Ibu akan bagi kalian dua kelompok. Nah, sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya. Sekarang ada LKPD kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian jangan lupa baca petunjuk umum pengerjaan LKPD. Baca dan pahami masalah yang ada di LKPD. Kemudian diskusikan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut. Selesaikan LKPD ini dalam waktu 45 menit. Kalian bisa mencari informasi, kalau misalnya nggak ngerti bisa dicari bahan aja yang dikirimkan tadi. Bisa buka di situ. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Nah, sekarang tunjuklah salah satu teman kalian siapa yang mau menulis ke depan, siapa yang mau mempresentasikan ke depan. Kelompok 1 tulis jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tersebut. Grafiknya naik dan turun. Apa kaitannya antara jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan? Semakin banyak jumlah penduduk, maka lahan semakin berkurang. Apakah gambar 1 dan 2 menunjukkan pertumbuhan? Ya, karena grafiknya meningkat. Apakah gambar 3 termasuk peluruhan? Jelaskan alasanmu. Ya, karena grafiknya menurun. Menemukan rumus pertumbuhan, yaitu HN sama dengan H dikali 1 ditambah R pangkat N. Peluruhan yang kalian dapat Yaitu HN sama dengan H dikali 1 dikurang R pangkat N. Kasus 1. Banyak penduduk kota Palembang setiap tahun meningkat 2% dari tahun sebelumnya. Berapakah kisaran banyaknya penduduk 15 tahun mendatang? Jawabannya adalah 336.467 orang. Demikian presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil kelompok 1. Ibu rasa untuk kelompok 1 sudah benar jawabannya tentang menganalisa pertanyaan tadi dari gambar dan video sudah benar. Nah, kasus satunya mereka dapat 336.467 orang. Jawaban kelompok 1 dan 2 sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasus pertama tentang pertumbuhan, kasus kedua tentang peluruhan. Ini sudah kita bisa dapatkan jawabannya bahwa 15 tahun ke depan penduduk di kota Palembang kira-kira akan mencapai 336.467 orang jika kenaikannya selalu meningkat 2%. Nah, untuk masalah peluruhan, hewan yang langka tadi dia akan terus berkurang sehingga yang awalnya tadi 720 ekor tersisa hanya 142 ekor. Ada pertanyaan tentang pertumbuhan peluruhan? Oke, kalau gitu kita kerjain soal untuk mengukur kemampuan kalian sebatas mana pelajaran hari ini. Tulis namanya. Ini kok soalnya tidak lupa jawabannya. Oh, berarti A ya Bu. Iya. A sama B kan lupa. Kalau lupa di belakangnya ya. Terus sama yang lupa. Hari ini kan kita udah belajar tentang apa? Pertumbuhan dan pertumbuhan. Apa pertumbuhan tadi? Pertumbuhan itu bertambah. Bertambah. Kalau peluruhan? Iya. Jadi kalau pertumbuhan itu kuantitasnya bertambah pada waktu tertentu. Kalau peluruhan dia berkurang. Rumus peluruhan? Rumus pertumbuhan. Untuk mencari pertumbuhan yang dia H dikali 1 ditambah R pangkat N. Oke, kalau rumus peluruhan? HN sama dengan H dikali 1 dikurang R Oke, kalian mau tanya. Dari kegiatan kita hari ini mulai dari bahas masalah yang ada. Kira-kira nih gimana kesulitan kalian dalam materi hari ini? Iya, kenapa? Kesulitannya pas di pangkat Bu. Di pangkat, kenapa pangkatnya? Kan soalnya kalau pangkatnya besar ini pakai kalkulator. Kalkulator Kalau ya. pangkatnya kecil Bisa. bisa. Oke, iya benar.